Halo Debbie, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom Devi, Doriski. Ya, sambil menunggu narator kita, narasumber kita. Shalom Neta. Nah, kita tunggu pembicara kita ya. Ini juga bisa disiarkan langsung live dari YouTube ya teman-teman. YouTube Student Movement Community. Shalom untuk Valen. Halo untuk semua teman-teman. Kerjakan itu sekuat tenaga. Halo, shalom teman-teman semua. Nah, ini sekarang narasumber kita sudah ada. Halo, Pak. Halo, shalom. Halo. Halo, shalom. Ya, ini teman-teman perkenalkan narasumber kita, ya ini Kak Brian Marfai. Nah, Halo beliau semua. adalah salah satu dosen di STT Jasrai Jakarta. Shalom, Kak. Halo, shalom. Apa kabar semua? Ya, puji Tuhan, baik semua di sini. Ya, salam untuk teman-teman semua. Ya, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Kak. Kita berdoa dulu. Boleh. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di mana pada kesempatan hari ini kami dapat men-sharingkan sebagian dari tema yang akan kami tingkatkan atau yang akan kami gali lebih lagi, yaitu memaksimalkan potensi kita. Ya Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang mari kita masuk Kak dari tema kita, yaitu memaksimalkan potensi. Nah, memaksimalkan potensi itu seperti gimana ya Kak? Bisa diinikan lebih rinci lagi dalam memaksimalkan potensi. Nah, dari ininya Kakak. Oke. Ini ada berapa orang ya yang sudah join ya? 11 orang ya? Yang sudah join ada 11. Oh, puji Tuhan. Iya, teman-teman. Saya sapa dulu ya. Ya, shalom semua. Iya, puji Shalom, Tuhan. shalom.
Ini ada kesempatan, ada peluang bisa kita ketemu dalam apa nih? Kelas on. Halo, signalnya putus-putus ya? Oke. Oke. Iya. Eh, Mungkin teman-teman kalau ada Alkitab, teman-teman bisa buka dulu dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Oh, Pengkhotbah 9 ada ayatnya yang Valentin, ke-10. ada Kak Yunita Siregar ya. Iya. Ada Devi, wah luar biasa. Ada Palemon, ada Pak Musa, waduh senior saya nih. Ada Katarina, ada Neta, waduh anak Jeffrey semua nih. Iya, Kak. Oh, ada Bung Andreas, wadaw. Iya, teman-teman, tolong buka dulu dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Yes. Nah, Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Nah, saya akan baca ya. Teman-teman bisa simak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Sudah? Nah, satu kali lagi. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, kalau bagi saya, ini ayat yang luar biasa. Saya teringat dulu waktu masih kuliah di Jeffrey Makassar, ada satu hamba Tuhan, ini mungkin saudara-saudara kenal, namanya Pendeta Charles Kamasi. Beliau dalam satu pertemuan ibadah chapel, beliau uraikan ayat ini, Pengkhotbah 9 ayat 10, dan beliau bilang bahwa selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kaki masih lengkap, tangan masih lengkap, mata kita masih lengkap, pokoknya anggota tubuh kita masih lengkap, upayakan maksimalkan itu di tangan Tuhan. Saya teringat ayat ini waktu masih kuliah dulu. Jadi waktu masih culun-culun, masih semester berapa ya? 2 atau semester 3, firman Tuhan itu datang kepada saya. Dan saya berpikir bahwa ternyata di dalam Alkitab ada juga ya ayat Alkitab yang redaksi dari ayat Alkitab itu seperti ini, bahwa ayat itu menegur setiap pembaca sedalam ini. Maksudnya begini, Pengkhotbah 9 ayat 10 luar biasanya bahwa Salomo bilang begini, bahwa selagi masih hidup, ya, selagi masih hidup, jadi garis bawahi, selagi masih hidup, kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Ya kan? Selagi kita masih hidup, masih bernafas, apapun yang kita jumpai dengan tangan kita untuk dikerjakan, Salomo bilang kerjakan itu sekuat tenaga. Kerjakan itu sekuat tenaga. Mengapa? Karena di dunia orang mati, atau di kuburan, atau setelah kita mati, atau intinya begitu ya, setelah kita mati, lu nggak bisa lagi untuk mengerahkan kekuatanmu, pertimbanganmu, pengetahuanmu, hikmatmu, nggak bisa lagi. Mengapa? Karena udah mati, ya kan? Jadi Salomo bilang, selagi masih hidup, ayo, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Tentunya dengan maksimal, seperti topik kita malam ini ya.
topik kita malam ini kan memaksimalkan potensi. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya Salomo itu sudah lihat. Jadi segala hal yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena mengapa? Salomo bilang tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati yang pada akhirnya kita akan rame-rame ke sana gitu. Ya kan? Itu ayat untuk landasan kita malam hari ini. Kemudian kalau teman-teman lihat di PB, kalau yang tadi kan PL ya, PL. Iya. Di Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Kalau kita lihat lagi di PB, teman-teman bisa lihat di Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Nah, ini ayat yang cukup familiar. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua kita sudah tahu lah ayat ini ya. Ayat ini semua kita sudah tahu. Tapi ya izinkanlah saya mau baca atau saya mau sampaikan ke saudara. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini ayat juga luar biasa bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuat itu dengan segenap hatimu. Ya, di sini pakai kata segenap hati, bukan separuh hati, setengah-setengah hati, enggak. Ya, lakukan dengan segenap hatimu. Untuk kita anak-anak Tuhan, tentunya kita kerjakan itu segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini hal yang menarik buat saya. Kalau yang pertama tadi Pengkhotbah 9 ayat 10 dan yang kedua Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Nah, saya rasa ini dua ayat saja yang menjadi landasan kita untuk kita diskusi malam hari ini. Berharap kedua ayat ini bisa teman-teman di rumah, ya di rumah masing-masing bisa baca lagi beberapa kali. Kalau bisa saya kasih PR buat teman-teman. PR-nya itu tolong baca lagi 2-3 kali sehubungan dengan ayat ini. Saya rasa ini ayat akan meneguhkan kita ya di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dan Kolose 3 ayat 23. Ini dalam banget teman-teman maknanya ya, makna teologisnya. Nah begini, jadi ini sudah bisa mulai ya? Sudah bisa diuraikan ya bro? Oke. Langsung diuraikan. Oke. Jadi kalau tadi dua ayat ini menjadi landasan kita untuk diskusi di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dan Kolose 3 ayat 23, saya mau jelasin ke teman-teman ada 3 poin saja yang mau saya uraikan malam ini sehubungan dengan topik kita, maksimalkan potensimu. Ya, maksimalkan potensimu. Jadi yang pertama, mungkin teman-teman di rumah bisa catat sehubungan dengan topik kita ini, memaksimalkan potensimu. Poin yang pertama itu mengenal dan memahami diri sendiri secara utuh. Sekali lagi, poin pertama untuk topik kita malam ini yaitu mengenal dan memahami diri sendiri secara utuh. Begini teman-teman, bahwa teman dekatmu atau kakakmu, atau adekmu, atau mama papamu, itu adalah orang-orang di ring pertama, ring 1. Ya kan, lingkaran 1. Mereka itu paham banget perihal pribadi kita, perihal hidup kita. Mengapa? Karena sejak kecil kita itu sudah dipelihara, kita itu sudah dibesarkan oleh mereka. Tetapi ada hal-hal lain yang mana mereka itu tidak tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi bagi saya, kita sendiri yang harus mengerti, kita sendiri yang harus mencari tahu, kita sendiri yang harus memahami, mengenal diri kita. Tetapi secara utuh. Jadi secara komprehensif, secara utuh. Bukan setengah-setengah ya, tapi secara utuh. Nah, maksudnya begini teman-teman, bahwa mengenal dan memahami diri sendiri secara utuh itu tentunya saya, teman-teman, kita harus melihat sejauh mana
kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sejauh mana kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa? Kalau kita ndak tahu, kalau teman-teman ndak tangkap apa yang Tuhan berikan, susah bagi kita. Ya, susah untuk saya bisa jelaskan lagi di poin 2 dan poin 3. Mengapa? Karena sejauh ini kita belum mengenal, kita belum memahami diri kita sendiri secara utuh. Gitu. Saya mau jelaskan sedikit bahwa ada teman saya, dia itu dulu kuliah bareng saya, teologi. Tentunya dia adik tingkat saya. Dan kuliahnya bagus, kuliahnya bener, ndak bikin masalah lah, gitu ya. Tetapi setelah saya kelar duluan studi ya, saya selesai duluan 2010, dia 2011. Nah, kami turun di lapangan pelayanan semua, tapi justru dia tidak turun di dunia pelayanan. Maksudnya dia ndak ada yang berbau-bau teologi, nggak ada. Justru dia itu terjun di dalam ya pekerjaan yang sekuler. Dia itu terjun di wedding artis begitu. Ya kan? Bukan berarti dia salah kampus, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi begini, belakangan baru dia memahami, belakangan baru dia mengetahui bahwa saya punya panggilan itu ada di wedding artis. Gitu. Jadi saya berpikir begini bahwa kalau berpikir secara ini ya berpikir yang simple saja, bahwa kelihatannya dia kuliah salah jurusan. Dia belajar teologi 5 tahun loh. Di Jeffrey Makassar itu dia belajar teologi 5 tahun. Sampai dia merantau, dia ke Jakarta, dia ndak terjun di dunia pelayanan praktis, dia ndak ada di dunia pelayanan, dunia teologi nggak ada. Justru dia mainnya itu di dunia artis sebagai wedding artis begitu, pernikahan artis dia yang urus. Saya tidak sedang menyalahkan dia, enggak, ya. Justru saya melihat bahwa belakangan hari baru dia menemukan passionnya apa, gitu. Kalaupun kita mau mengatakan bahwa dia salah kampus juga salah juga ya. Kalau saya mau ngejudge dia bahwa lu salah kampus, salah juga saya. Tetapi begini, bahwa saya mengamati bahwa oke lah Tuhan bentuk dia di kampus Jeffrey Makassar. Tuhan bina dia selama 5 tahun. Pada akhirnya dia selesai dan dia tinggalkan kampus, justru dia ada di dunia sekuler. Dia ada di sana, justru dia lebih kepada mengatur pernikahan artis begitu. Dan dia ada di Jakarta ya. Saya tidak perlu sebut namanya siapa. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa belakangan hari setelah studi teologi baru dia menemukan, dia memahami bahwa saya ini tidak bisa jadi seorang gembala. Saya ini tidak bisa naik mimbar untuk khotbah. Begitu. Jadi kesimpulannya begini untuk poin pertama, bahwa kita, lu sama gua nih, kita harus memahami. Kita harus mengenal diri kita secara utuh. Termasuk di dalamnya hal ini lebih kepada karakter, lebih kepada kepribadianmu begitu. Karena itu saling kait mengait. Ya, saling kait mengait satu dengan yang lain. Jadi kalau kita kembali lagi ke Pengkhotbah 9 ayat 10 itu sudah jelas ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi kalau kembali ke cerita tadi, bahwa teman saya ini, dia mengerjakan itu sekuat tenaga. Wedding artis itu dia mengerjakan sekuat tenaga. Dan sama sekali dia tidak terjun di mimbar pelayanan gereja. Dia tidak sebagai seorang guru agama, enggak juga.
dia tidak terjun dalam pelayanan pemuda sebagai gembala pemuda, nggak ada. Apalagi guru sekolah minggu itu tidak ada. Ya. Nah, yang saya amati bahwa pentingnya pengenalan, pentingnya memahami diri sendiri dalam hal potensi. Jadi, lu harus mengenal sejauh mana potensi yang Tuhan berikan, sejauh mana potensi yang Tuhan anugerahkan. Jadi pengenalan terhadap diri sendiri itu betapa penting. Sudah? Jadi itu poin pertama ya. Poin pertama. Nah, poin kedua itu sehubungan dengan Pengkhotbah 9 ayat 10 dan Kolose 3 ayat 23. Poin yang kedua itu saya lebih memilih kepada poin kedua, yaitu apa goal yang mau lu capai, apa goal yang mau kamu capai. Itu penting itu, bro. Itu penting banget itu bagi saya. Ada begitu banyak yang saya kenal, ada begitu banyak teman-teman yang saya kenal, dan mereka bukan anak-anak teologi ya, ada beberapa teman-teman sekuler di gereja. Ada satu yang saya kenal juga, dia itu kuliahnya apalagi untuk apoteker, untuk obat-obat ya, bro, untuk obat-obat. Dia itu apoteker. Tetapi dia itu setelah semester tengah, pertengahan sampai akhir, sampai hari ini, dia itu tidak ada di apotik. Dia tidak terjun di dunia medis untuk apoteker itu, enggak. Sebaliknya dia jadi musisi, dia jadi artis. Maksudnya session player begitu. Pengiring artis. Saya kenal dia, saya tahu dia. Jadi poin kedua bagi saya yaitu kita harus memahami, kita harus tahu goal apa yang mau dicapai, ya kan? Atau bahasa yang sederhananya itu apa passionmu? Nah itu dia, ya kan? Apa passionmu? Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa teman saya itu dia kuliah apoteker, sebagai seorang apoteker dengan obat, tetapi akhirnya hari ini dia di Jakarta sebagai session player. Dia seorang keyboardist untuk mengiringi beberapa artis. Kemarin saya lihat dia ada di Indonesian Idol. Dia sempat dengan Arman Maulana. Nah, coba lihat itu. Jadi pendidikannya itu sebagai seorang apoteker itu sangat bertolak belakang dengan jobnya dia hari ini, pekerjaannya dia hari ini. Sangat-sangat berbeda. 4 tahun dia kuliah dan itu menggeluti obat. Tetapi pada akhirnya setelah dia wisuda, dia tidak menggeluti obat itu. Justru sebaliknya, dia menggeluti yang namanya dunia musik. Ya kan? Nah, sekalipun kelihatannya dia itu kuliahnya berbeda, dan hari ini pekerjaannya berbeda, yaitu it's okay lah. Itu kembali ke pribadinya masing-masing. Pada akhirnya, saya mau katakan bahwa orang ini, belakangan hari baru dia bisa mengetahui, belakangan hari baru dia bisa memahami passionnya. Dia belakangan hari baru tahu goal yang mau dia capai itu apa. Kayak gitu ya. Ini tidak menjelaskan juga bahwa dia salah langkah, enggak apa-apa. Intinya, selagi kita masih muda, masih kuat, masih sehat, dan kita tahu goal yang mau kita capai, atau bahasa sederhananya itu passion yang ada pada kita itu apa, itu yang penting. Itu ya, itu yang penting. Gue barusan ngobrol sama teman. Saya ini lagi di Tangerang ini, bro. Saya lagi di Tangerang, nggak ada di Jakarta. Saya lagi di Tangerang dan di rumah teman. Tadi barusan dari Jakarta ke Tangerang. Dia ini teman saya kerja di Makassar juga, dan dia sudah kerja di sini. Dia itu titelnya sarjana teologi, tetapi lebih kepada musik gerejawi. Jadi dia mayor gitar ya. Memang dia belajar homiletik, dia belajar tafsir. Jadi teologinya itu dia dapat hanya 30%. 70%-nya itu dia belajar tentang musik gerejawi.
ya kan? Tetapi hari ini hampir-hampir dia di gereja itu di dunia pelayanan hanya sekian persen. Dia lebih banyak di dunia sekuler. Padahal titelnya itu sarjana teologi ya, STH. Tetapi STH yang sarjana musiknya punya, musik gerejawi, gitu ya, teman dekat. Saya ada di rumahnya ini. Saya melihat bahwa dia dapat passionnya. Dia tahu, saya selesai dari S1 teologi, tetapi yang jurusan musik gerejawi, saya tahu bahwa setelah ini saya harus kemana. Itu penting tuh bagi saya. Saya curhat dengan dia, saya ngobrol-ngobrol dengan dia, dan dia bilang bahwa kalau bagi saya, untuk naik di mimbar itu sangat tidak mungkin. Untuk jadi seorang gembala pemuda, gembala musik pun sangat tidak mungkin. Itu tidak ada passion saya di situ. Ya kan? Dia lebih kepada yang sekuler. Tapi di situ dia pun melayani begitu. Karena dia tahu tentang penggalian Alkitab, dia tahu tentang biblical preaching itu kayak gimana, khotbah Alkitabiah itu seperti apa, dia tahu. Dia tahu hal itu. Ya karena dia sarjana teologi, tetapi sarjana teologi di bidang musik gerejawi ya. Tetapi dia bisa menemukan passionnya itu di mana. Dia bisa menemukan panggilan yang Tuhan berikan itu buat dia apa gitu. Jadi yang saya amati bahwa teman-teman termasuk saya pun kita harus temukan. Kita harus temukan passion kita di mana. Kita harus temukan Tuhan kasih kita karunia di bidang apa. Ya kan? Itu yang penting, sangat-sangat penting. Mengapa saya ngomong begitu? Karena hari ini pun saya ada di dunia akademik, saya mengajar sebagai seorang dosen pun karena adanya passion. Karena adanya goal itu yang tadi saya bilang. Ada goal yang mau dicapai dan perlu digarisbawahi bahwa kalau kita punya passion, kalau kita punya kita bergairah banget gitu. Lu bergairah banget untuk mengerjakan segala sesuatu di bidang itu. Lu excited banget untuk kerjakan sesuatu. Itu artinya Tuhan kasih passion di bidang itu untuk dikerjakan, dikembangkan, sama seperti yang tadi itu di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Yang Salomo bilang itu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi kalau ada Bang David Paksoal ini. Halo bro, shalom, senior. Jadi kalau kita ndak temukan passion kita, waduh, betapa malangnya nasibmu. Gitu. Nah, saya mau pakai kalimat ini nih. Kalau kita temukan passion kita apa, ya kan? Kalau lu sudah dapat passionmu, walaupun tidak dibayar, ya kan? Dan cuma dibilang terima kasih, itu sukacitanya luar biasa. Itu sukacitanya luar biasa. Walaupun hanya dibilang terima kasih ya, sekalipun ya ndak usah omong kosong lah, ndak usah basa-basi lah. Kita butuh duit, ya, lu butuh duit. Tapi kalau lu kerjakan sesuatu sesuai dengan passion, terus penghargaannya itu hanya dikasih terima kasih. Lu hanya dibilang terima kasih lo. Ya kan? Itu senangnya luar biasa. Aduh, kayak kita lus-lus dada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu dahsyat banget, ya. Kalau kita kerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan passion, itu rasanya gimana ya? Aduh, susah saya mau jelaskan ya. Jadi, baiknya kita harus seperti yang tadi saya bilang, kita harus kerjakan sesuatu yang sebenarnya sesuai dengan passionmu. Itu penting. Ada satu lagi sih, ada satu kalimat lagi yang bagi saya sering saya dengar dari beberapa teman. Ada beberapa teman bilang begini, gua senang bekerja sesuai dengan hobi gua. Jadi gua dibayar berdasarkan hobi gua. Bisa ya? Sebagai contoh kayak begini ya. Contohnya itu kayak pemain bola. Pemain bola itu kan mereka itu kan hobi main bola ya, betul ya bro ya?
lu hobi dah. Hobi main bola sebagai seorang pesepak bola senior yang profesional. Jadi pesepak bola profesional. Itu kan hobi, tetapi hobi yang dibayar. Hobi yang mendatangkan duit buat dia. Hobi yang jadi keuntungan buat dia. Nah, bagi saya seperti itu. Kalau ditarik ke dunia sekuler ya seperti itu, bahwa kalau kita sudah temukan passion kita, itu akan menjadi damai sejahtera buat kita. Kita kerjakan sesuatu, itu ada damai sejahtera luar biasanya. Waktu kita tidak dibayar sekalipun, kita cuma dibilang terima kasih bro. Itu ada damai sejahtera. Sekalipun, dengan catatan sekalipun kita itu dibayar, kita itu butuh uang. Tetapi it's okay lah, lu sampingkan itu dulu. Ya kan? Karena ini kan sedang berbicara tentang memaksimalkan hidupmu. Apalagi tema kita? Memaksimalkan apa lagi? Memaksimalkan potensimu. Memaksimalkan potensi, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang skillnya hanya sedikit, skillnya hanya di bawah rata-rata, terus dia minta upah, dia minta untuk dibayar. Ya ilah, Tuhan, skillmu hanya seuprit, baru minta dibayar. Nah, coba pikirkan itu. Ketimbang skillmu itu di atas rata-rata, terus orang hanya hargai kamu dengan thank you ya bro, makasih ya. Bagi saya begini, lu nggak dibayar di situ, lu nggak dibayar di tempat itu, tapi lu dibayar di tempat lain, ya kan? Lu hanya disebut di situ terima kasih bro, tetapi di tempat lain 5 bulan ke depan atau 2 minggu ke depan ada job, lalu di situ lu dibayar dan bayarannya tuh tinggi, ya kan? Jadi sekalipun di tempat lain lu nggak dibayar, tetapi di tempat lain lu ditebus. Ada berkat Tuhan yang melimpah di situ, dibayar lu sesuai dengan kemampuanmu, skillmu. Saya rasa itu berkatnya Tuhan. Jadi intinya begini, temukan passionmu apa. Dengan passionmu lu temuin, itu yang akan mendorong kamu. Ada semangat untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan kasih. Jadi sekalipun hanya dibilang terima kasih bro, maaf saya tidak mampu bayar, hanya bisa bilang terima kasih. Nah itu yang luar biasa. Lu temukan passionmu, gitu ya. Nah poin yang ketiga itu dari saya, dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dan Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Itu ada di gua kembangkan. Saya dapat satu poin lagi, yaitu apa tadi itu? Seperti ini. Apa usaha yang mau dikembangkan? Dengan kalimat lain seperti ini, bahwa seberapa besar upaya yang mau lu keluarkan untuk capai tujuan tersebut. Itu dia. Satu kali lagi ya. Poin yang ketiga untuk memaksimalkan potensi dirimu, yaitu poin ketiga itu seberapa besar upaya yang mau lu keluarkan, yang mau lu kerahkan untuk capai tujuan itu. Sudah? Sederhananya begini. Apa usahamu, itu aja. Apa usahamu? Lu harus temukan usahamu apa untuk bisa capai goal itu. Ya kan? Jadi harus ada usaha. Jadi passion tinggal passion, mimpi tinggal mimpi, tetapi tidak ada daya, tidak ada usaha yang mau direalisasikan untuk capai itu, pada akhirnya ya hanya sampai di omong kosong, nol besar. Bisa ya? Jadi harus berimbang. Lu harus kerahkan juga tenagamu. Lu harus kerahkan juga kekuatanmu.
uangmu, waktumu, apalagi pikiranmu. Saya rasa itu untuk poin ketiga. Kalau ke contohnya, ke contoh saya, saya ingat waktu saya sedang menyelesaikan tesis, itu, saya berpikir begini, Tuhan, saya harus selesaikan sebenarnya magister ini hanya 2 tahun lah, capek saya kuliah. Tapi pada akhirnya jadi 3 tahun. Nah, 3 tahun itu bagi saya sudah berat. Lalu saya berpikir gini, malam sebelum tidur, Tuhan, ini kalau jadi 4 tahun, apa jadinya saya? Bosan saya kuliah, capek saya kuliah. Jadi kalau bisa ya 3 tahun inilah, gitu kan. Nah, saya waktu tesis itu, saya kerjakan tesis sampai jauh-jauh malam, bahkan sampai pagi. Jadi ini lebih kepada semangat ya. Ada kekuatan, ada waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran, semua dikerahkan untuk capai apa yang mau kita capai itu, goal yang mau kita capai itu. Saya teringat beberapa minggu sebelum tesis itu dikumpul, saya itu tidur jam 5 pagi, setengah 5, jam 5 pagi. Lagi kerjakan tesis, terus bunyi di masjid ya. Kalau subuh itu apa ya namanya? Yang kalau di masjid sembahyang pagi itu apa ya namanya? Sholat subuh. Iya, sholat subuh ya. Ya, sholat subuh lah ya. Nah, lagi sholat subuh, saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini sudah pagi nih. Sudah berapa hari nih saya masa kerjakan tesis sampai jam 5 pagi, terus bisa mati saya ini. Gitu kan? Tapi maksud saya begini, bahwa apa yang mau kita capai, itu kita kerahkan sekuat tenaga. Demi untuk capai hal itu, goal itu. Ya kan? Jadi waktumu, tenagamu, pikiranmu itu kamu kerahkan semua. Kerahkan untuk apa yang mau dicapai. Nah, itu penting. Kalau kita tidak ada semangat, tidak ada daya semangat, malas-malasan, lebih pasif, tidak ada gairah untuk mengembangkan diri, saya rasa goal yang mau dicapai itu nggak bakal terrealisasi. Goal yang mau dicapai itu nggak bakal terjadi. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita mengerahkan tenaga kita, pikiran kita, seluruh eksistensi kita ini yang Tuhan kasih ini untuk capai hal itu. Ya kan? Tidak mungkin orang mau dapat sesuatu hanya ongkak-ongkak kaki di rumah. Nggak mungkin. Pasti ada usaha yang lebih yang dia kerahkan untuk capai hal itu. Bagi saya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan ke teman-teman betapa pentingnya 3 hal ini. Mungkin teman-teman bisa tambah juga, silakan ditambah. Tapi bagi saya 3 hal ini sudah mewakili dari tema kita, yaitu memaksimalkan potensimu. Ya, terutama kalau lihat dari Pengkhotbah 9 ayat 10 dan Kolose 3 ayat 23 itu betapa pentingnya, bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Itu Kolose 3 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Gitu. Jadi selagi lu masih hidup nih, ayo kerahkan tenagamu, pikiranmu, waktumu untuk memaksimalkan potensi itu. Memaksimalkan hidupmu. Tentunya jangan lupa harus ada yang namanya 3 hal ini. Saya ingatkan lagi ya. Yang pertama yaitu harus mengenal dan memahami diri sendiri secara utuh. Jadi kita ini lu harus memahami dan mengenal dirimu secara utuh. Itu poin pertama. Yang kedua, apa goal yang mau dicapai? Goal apa yang mau dicapai? Sudah?
tentunya itu berkaitan dengan passion. Passion apa yang Tuhan kasih, yang ada kaitannya dengan goal yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu seberapa besar upaya atau daya yang mau lu keluarkan untuk capai goal itu, tujuan itu. Saya rasa 3 poin itu sudah mewakili tema kita, yaitu memaksimalkan potensimu. Mungkin seperti itu ya, bro ya. Iya. Oke Kak, woi, sudah banyak juga, ada 3 poin tentang Iya, memaksimalkan potensi. siap. Nah, ini juga udah banyak juga pertanyaan-pertanyaan ini Oh, yang siap. sudah masuk ke Siap. saya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apakah potensi dan hobi itu sama? Itu Kak. Oke. Pertanyaan pertama, apakah potensi dan hobi itu sama? Bisa langsung dijawab aja mungkin gitu Kak. Oke, thank you. Ya, Iya. siap. Jadi tadi saya sempat singgung tentang hobi ya, bahwa Iya. seperti pemain bola profesional itu kan berangkat dari hobi. Bahwa hobinya main bola, tendang-tendang bola, pada akhirnya dia jadi pemain profesional, dia diangkat, dia dibeli dari salah satu klub di Indonesia atau di luar negeri gitu ya, yang pada akhirnya dia menjadi salah satu pemain timnas, ya kan? Nah itu kan berangkat dari hobi, bahwa pemain bola itu hobinya tendang-tendang bola, pada akhirnya dia kembangkan skill, jadilah dia pemain profesional, yang pada akhirnya dari hobi itu dia dibayar. Yang kedua, contoh hobi ya, dari hobi, bahwa ada teman-teman saya yang pemain musik. Nah ini ada satu hamba Tuhan ini, namanya Pak Abed Nego. Wah ini luar biasa hamba Tuhan ini, Pak Abed Nego. Halo Pak, shalom. Beliau juga tahu nih bahwa ada beberapa teman-teman, ya mungkin juga teman-teman dari saudara, dari bro, ada yang senang main gitar, pemain musik lah, main bass, drum, gitar dan lain sebagainya. Itu kan berangkat dari hobi. Dari hobi yang dia kembangkan, pada akhirnya hobi itu mendatangkan duit buat dia. Ya kan? Pada akhirnya mereka memilih untuk jadi musisi. Jadi tidak ada lagi pekerjaan dia yang lain selain sebagai musisi. Musisi untuk wedding artis. Ya kan? Di Jakarta itu betapa banyaknya wedding artis. Dan pada umumnya kalau orang-orang Kristen itu pada umumnya mereka itu hari Minggu di gereja, main musik di gereja pagi tuh, haleluya. Ya kan? Tetapi sore malam itu mereka iring wedding, pernikahan, dan itu mendatangkan income. Ya kan? Mendatangkan income buat merekanya. Jadi bagi saya itu berangkat dari hobi. Ya kan? Hobi yang diasah, yang dikembangkan, yang dipertajam, bila perlu kuliah, sekolah untuk hal itu. Ya kan? Pada akhirnya hobi itu, ya kan? Hobi itu mendatangkan income, uang buat dia. Karena apa? Dia memaksimalkan potensi yang ada pada dia. Nah itu penting. Dia memaksimalkan potensi yang dia miliki. Kalau yang sebelumnya hanya main gitar jenggreng, fales. Tapi dia asah terus, dia asah. Dia mungkin kuliah untuk hal itu. Dia kuliah, akhirnya ya itulah, dia jadi musisi di Jakarta. Ya kan? Iring-iring artis, additional player, itu kan mendatangkan uang. Jadi hobi yang mendatangkan uang. Karena apa? Dia memaksimalkan potensi yang dia miliki. Dia tahu bahwa, saya kayaknya tidak tepat kerja kantoran. Saya tidak tepat sebagai seorang pengkhotbah, contoh. Kayak teman-teman saya kan ada beberapa yang sekolah teologi tetapi tidak jadi hamba Tuhan berkhotbah, begitu enggak. Tapi mereka lebih kepada main musik. Gitu. Jadi betapa pentingnya menemukan passion. Gitu. Hobi, kalau kita sudah tahu hobi kita apa, ya bergumul lagi tanya Tuhan. Gitu. Jadi contoh bro. Coba tanya ke pemain bola atau teman-teman musisi, mau ndak kerja kantoran? Mereka bilang pasti nggak mau. Serius. Mau ndak kerja kantoran, PNS?
saya rasa mereka akan berpikir 2-3 kali. Karena mereka lebih memilih, lebih baik saya jadi seorang musisi yang tiap hari saya pegang duit, tetapi juga di situ hobi saya ada. Saya dipuaskan, ya kan? Skill saya tambah berkembang, baik itu main bola, tendang bola, maupun main musik. Tetapi itu juga mendatangkan income buat saya. Jadi itu juga bagian dari memaksimalkan potensi. Jadi hobi, berangkat dari hobi juga. Oke, Mungkin Kak. seperti itu. Oke. Oke, berarti potensi dan hobi itu sama, dan hobi itu kalau kita gali terus lebih menerus akan menjadikan potensi kita jauh lebih baik lagi gitu Lebih dan maksimal, menghasilkan iya. apa yang kita dapat. Ya, Oke, ya. Jadi oke, jatuhnya itu oke. kayak kayak hobi yang mendatangkan uang. Sebagai contoh yang tadi, yang musisi, Iya, ya itu kan hobi mendatangkan uang. Pemain bola, hobi yang mendatangkan uang gitu. Karena oh, dia gali terus potensinya. siap. Mungkin seperti itu Oke, ya. pertanyaan kedua, Kak. Bedanya passion sama karunia Tuhan, apa itu, Kak? Hmm. Ya, Oke, ini siap. pertanyaan dari Dolat. Oh, oh, Shalom Dolat. Ada dia masih ada. Ada masih. Oh, Shalom Dolat. Apa kabar? Potensi, Hmm. bedanya potensi dan karunia Tuhan. Oke. Jadi begini, kalau kalau teman-teman lihat di Alkitab, di PB, itu banyak kan ada beberapa karunia-karunia roh. Ya kan? Ada beberapa karunia-karunia roh dan itu sudah dijabarkan semua. Ya kan? Jabarkan semua. Jadi kalau mau bicara tentang karunia, pada umumnya itu kita digiring ya. Kita orang-orang Kristen itu digiring ke ranah yang rohani-rohani lah begitu. Ya kan? Bahwa seperti berkhotbah itu bagian dari karunia. Karunia berkhotbah. Karunia kesembuhan ilahi. Mengadakan kesembuhan ilahi. Mengusir setan. Karunia bernubuat dan lain sebagainya. Itu kan karunia-karunia kan. Tetapi bagaimana dengan passion itu? Ya kan? Bagi saya bahwa kalau kita melihat passion itu sebenarnya kalau teman-teman buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman akan temukan bahwa passion itu sinonimnya bukan antonim ya, sinonimnya itu lebih kepada gairah. Gairah itu passion, adanya gairah. Kayak semangat begitu. Nah, kalau teman-teman sudah temukan karuniamu apa, talentamu apa, sebenarnya tinggal ada api yang buat kita itu terdorong, terpacu untuk mengejar, untuk mengembangkan karunia itu. Nah, itu maksudnya passion, bahwa adanya gairah, adanya semangat yang terdorong, yang didorong dari dalam untuk kita bisa sampai pada target yang mau kita capai. Goal yang mau kita capai, adanya sasaran itu. Jadi seperti itu. Passion ya lebih kepada gairah ya, semangat. Adanya gairah. Gitu. Oke, berarti Siap. poin yang kedua, Ada potensi, Uci ya, passion. Uci Tumanggor. Ini dari Bekasi nih, Uci Tumanggor, teman lama saya nih. Oke. Iya, ada Esther Jadi berarti Monica. jawabannya Dolat, potensi dan karunia Tuhan. Berarti kalau karunia Tuhan itu kita digiring atau dibimbing dalam kerohanian seperti menjadi Ya. pendeta dalam berkhotbah gitu. Ya, Nah, fashionnya itu kita harus kembangkan menemukan Ya. karunia tersebut. Ya. Karena kalau Potensinya tidak itu ada berarti kita passion, harus iya, kalau tidak ada passion itu Tuhan bisa angkat gitu, Tuhan cabut. Maksudnya begini, lu dikasih karunia sejak mahasiswa. Contoh saya kan dosen, saya bisa lihat ada mahasiswa kalau di kelas dia itu sudah kebaca, dia itu punya kemampuan berkhotbah, padahal masih semester 2 loh. Masih culun-culun, tapi waktu dipercayakan, ayo maju ke depan. Untuk kan ada kan renungan singkat saya kan. Kalau di kelas saya mengajar itu kan ada 5 menit. Ayo maju dulu renungan singkat.
Saya lihat bahwa ada anak-anak yang culun-culun, tapi ada itu karunia berkhotbahnya dia kelihatan. Nah, maksud saya begini, itu karunia yang Tuhan sudah kasih. Ada benihnya, yaitu karunia berkhotbah. Tetapi kalau dia tidak punya passion, semangat untuk mengembangkan biblical preachingnya, mengembangkan, banyak baca, banyak belajar, lihat di YouTube. Pada akhirnya hilang itu, bukan hilang, maksudnya tenggelam. Ya mau tidak mau, lu harus temukan apa. Ya, dari situ baru passion itu yang mendorong gairah. Gitu. Oh ini ada John Tana, aduh teman saya dari Jogja ini, aduh bro hormat. Ini alumni YIPC, hormat bro ya. Dari UKSW, UKSW, UKDW ini. Iya ya, lanjut bro. Yo, Shalom, lanjut. shalom. Nah, di pertanyaan keempat, kaitan passion sama strength, Kak. Apa itu? Apa ya? Itu beda-beda bukan beda-beda. Sama aja sih. Sama. Jadi ya yang kayak tadi strength, gairah, passion gitu. Jadi itu yang menjadi pendorong kita. Itu yang mendorong kita untuk mau capai sesuatu. Dengan kata lain lebih kepada sinonim yang banyak. Satu kata tetapi ya dia bisa lari ke beberapa, tetapi sebenarnya esensinya itu sama gitu. Oke, berarti kaitan passion sama strength itu sama. Dan di sini itu sama aja untuk mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan potensi kita. Ya, untuk capai sesuatu ya. Untuk mencapai sesuatu. Oke, lanjut pertanyaan kelima nih. Sabar. Logika berpikirnya begini. Logika berpikirnya. Lu kalau nggak punya passion, lu kalau nggak punya strength itu, lu nggak ada gairah untuk kerjakan sesuatu. Contoh saya. Iya. Ya, contoh saya. Saya sudah ada. Saya senang untuk berkhotbah. Ya kan? Saya senang untuk mengajar. Suatu ketika hamba Tuhan senior bilang ke saya begini, bro, tolong dong isi minggu pagi. Ini sifatnya dadakan, ya kan? Sekali lagi ini sifatnya dadakan. Nah, sifat-sifat dadakan begini kan pada umumnya kalau kita yang tidak punya passion untuk khotbah, untuk mengajar, kadang-kala kita bilang, sudahlah cari orang lain saja. Ya kan? Saya itu beberapa kali ada dalam situasi kayak gitu. Jadi saya dapat beberapa pengalaman seperti itu, bahwa sudah mepet-mepet 2-3 hari atau H-1 baru disampaikan. Kalau kosong saya jambani. Tapi kalau ada kegiatan saya tidak bakal iakan. Nah, maksud saya begini, kalau kita kita tahu kemampuan kita, kapasitas kita berkhotbah, kapasitas kita mengajar. Dengan adanya passion itu, walaupun lu begadang untuk siapin materi, bahan khotbah, bahan ajar, itu rasanya damai, sejahtera. Karena apa? Ada semangat dari dalam, ada dorongan dari dalam. Nah, itu tuh. Tapi kalau sebaliknya tidak ada passion itu, semangat, aduh minta ampun. Kayaknya lu tidur deh. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, ini lanjut pertanyaan kelima, itu apa? Potensi itu pemberian tanpa usaha atau suatu yang kita kerjakan atau gali? Pertanyaan berikutnya. Makasih. Ya. Kalau mau kaitkan dengan karunia itu kan sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu kan karismata, pemberian, karismata, ya kan? Ya kan? Itu pemberian, pemberian kan? Jadi kalau mau kembali ke situ, waktu Tuhan kasih kita karunia itu, terus kita tidak kembangkan, saya rasa tidak akan maju-maju. Jadi
antara karunia dengan potensi sebenarnya itu sumbernya satu, datangnya dari Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan itu sumbernya satu. Mengapa saya katakan demikian? Karena uh, uh, hikmat, kemampuan, kecerdasan, skillmu, kepintaranmu, karuniamu itu datangnya dari Tuhan semua. Nggak usah lah lu bohongin, nggak usah. Lu nggak mungkin sangkali hal ini. Itu datangnya dari Tuhan. Sekarang karunia yang ada itu lu kembangkan nggak? Karunia yang sedikit itu dikembangkan nggak? Kalau enggak ya sudah terkubur. Begitu. Contoh lain. Saya ini apa ya? Tidak punya karunia, tidak punya kemampuan untuk bermusik. Ada tapi sedikit. Ya kan? Waktu di Makassar itu ada, karena beberapa teman-teman saya itu mereka prodinya itu musik gerejawi. Jadi saya sering nongkrong di studio musiknya mereka untuk prodi musik ya. Jadi telinga saya ini peka. Telinga saya peka dengan musik. Walaupun saya itu tidak kemampuan untuk main musik itu tidak ada. Ada tetapi tidak seperti orang lain. Tapi saya berpikir begini. Kalau dulu saya tidak ambil prodi teologi dan saya ambil prodi musik itu, halo, Shalom. Aku oke Kak. Ada suaranya Kak, jelas Kak di situ Kak. Dengar. Oke. Kabarnya. Mohon maaf, itu Siap, kenapa siap. tadi ya? Itu jaringannya Kak. Jadi Waduh. kita ada pembatasan di IG nih 1 jam dia batasnya. Habis itu kita ngulang lagi dari awal. Ya Allah. Iya. Odo Enggak, Aduh, tapi mohon maaf ini Pak udah Pak tersave Bro juga. Rulan, mohon maaf Pak Bro Rulan. Aduh, hormat. Aduh, Oke Kak, kacau bisa ya. bisa dilanjut Sampai di itu, mana Kak. tadi itu, Yang Bos? tadi potensi itu pemberian Tuhan tuh. Iya. Tuhan memberikan karunia, potensi adalah pemberian Tuhan. Nah, Mm-mm. kita harus Iya. menggali lebih Iya, lagi. betul. Nah, Iya, bisa betul. dikasih lanjut. Jadi bagi saya potensi itu juga bagian dari
pemberian, gift, pemberiannya Tuhan ya. Mengapa saya bilang begitu ya? Karena tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya gitu, ya kan? Tanpa Tuhan lu nggak hebat. Tanpa Tuhan lu nggak bisa buat apa-apa gitu. Ada beberapa teman-teman yang saya bilang bahwa mereka yang bilang ke saya bahwa saya ada hari ini ya karena Tuhan, ya kan? Beberapa teman-teman saya itu yang tadi saya sempat singgung, mereka ada di dunia sekuler melayani Tuhan. Ada satu itu teman pemain musik itu, dia iringi beberapa artis. Dia bilang bahwa saya ada di link ngiring artis beberapa, itu semua karena Tuhan. Gitu. Jadi potensi itu datangnya dari Tuhan. Tetapi dengan catatan kalau lu nggak kembangkan, ya udah itu ibaratnya lu lagi kubur potensi. Lu kalau nggak asah, pisau itu harus diasah. Pisau itu harus diasah, ya kan? Coba tanya mama lah di rumah kalau mau potong ikan. Mau potong ikan, terus pisau ikannya itu kok nggak kepotong lantaran pisau itu tumpul. Nah, maksud saya begini bahwa pisau harus diasah supaya tajam. Sama juga, lu dikasih oleh Tuhan kemampuan, potensi, tapi lu nggak pernah asah, lu nggak pernah kembangkan, ya udah itu ibaratnya lu kasih pisau itu tumpul mulu, pisau itu bakal tumpul terus, gitu. Itu maksud saya ya. Kayak saya masa COVID ini ya hari-hari ya minimal ada buku yang saya baca, ada buku yang saya ya ngisi lah otak, baru habis itu buat. Itu di luar dari baca Alkitab ya. Baca Alkitab itu wajib, tapi pengembangan diri saya apa dalam situasi COVID-19 ya sudah baca buku, lihat di YouTube. Nah, kayak gitulah. Itu kan juga menjelaskan tentang potensi yang terus di-upgrade, yang dikembangkan. Gitu. Ini Pak Bro Rulan punya istri ya, Indah Gerit. Oh iya. Shalom Ibu. Shalom. Oke, Kak. Ini kita lanjut di nomor 6, pertanyaan ke-6. Bagaimana kita bisa menggali potensi dalam diri kita? Bagaimana kita bisa menggali potensi dalam diri kita sehingga kita bisa tahu kalau itu potensi potensi kita yang sebenarnya? Kalau gue sih tadi gue sudah sempat singgung ya di poin berapa tadi ya, bahwa lu harus temukan. Kalau lu nggak temukan, sulit gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama satu mahasiswa, saya nggak usah bilang lah. Saya bilang sama dia bahwa lu harus temukan. Selesai dari studi S1 teologi, lu mau jadi apa? Gembala? Lu mau jadi penginjil? Atau lu mau jadi dosen? Atau lu mau jadi guru? Ya begitulah. Gitu kan? Jadi lu harus temukan dulu. Kalau sudah temukan, baru habis itu dikembangkan. Seperti itu. Jadi kalau lu nggak temukan, itu akan sulit. Seperti itu. Oke. Shalom Ibu Indah Gerit. Berarti yang di poin ke-6 kita harus benar-benar menggali lebih lagi potensi kita, menemukan apa yang ada di dalam diri kita nih, karunia apa, talenta apa, atau potensi apa gitu, dan habis itu kita mengembangkannya gitu ya. Ya. Oke, berarti di poin ke-6. Bagaimana cara menemukannya? Ini kan Pak Bro Rulan, bagaimana cara menemukannya? Bagi saya, bagaimana cara menemukannya itu ada satu hal yang kita kerjakan, kemudian kita rasa damai sejahtera, kita rasa nyaman, kita rasa sukacita, kita mau menghabiskan banyak waktu untuk buat hal itu. Nah, saya rasa bahwa itu kemampuan yang Tuhan kasih, ya kan?
lu habiskan berjam-jam untuk kerjakan sesuatu. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh ya. Lu dikasih dua pilihan. Lu dikasih dua pilihan, yaitu main musik di gereja, iringi pelayanan, atau lu disuruh untuk menyiapkan bahan khotbah. Kalau pertanyaan itu datang ke saya, ya kan, ini yang konkretnya ya. Ini yang konkretnya. Kalau dua hal itu datang ke saya dalam waktu yang bersamaan, saya akan pilih menyiapkan khotbah. Mengapa? Karena saya rasa bahwa itulah passion saya. Yang harus saya kembangkan, yang harus saya asah terus. Pisau itu harus diasah terus. Ketimbang saya main musik, aduh hancur. Gitu kan? Dan juga tidak akan maksimal. Waktu yang saya buang itu tidak maksimal lah. Intinya tidak maksimal lah. Jadi lebih baik saya memilih yang konkretnya, yaitu ya saya memilih untuk menyiapkan khotbah. Gitu. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa itu potensi itu yang Tuhan berikan itu bagian dari hidup kita. Gitu kan? Bagi saya begini. Yang pertama, adanya damai sejahtera. Bahwa waktu kita kerjakan sesuatu, kita buang banyak waktu di situ dan kita enjoy di situ. Lu nggak rasa bosan, lu nggak rasa boring di situ. Lu senang di situ. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada damai sejahtera. Yang ketiga, bahwa ada afirmasi. Ada afirmasi, ada konfirmasi dari orang-orang sekitar kita. Dari kakak rohani kita, dari teman-teman sebantaran kita, gitu. Lu hebat, bro. Lu kayaknya mantap di situ. Kembangkan aja di situ, bagus bro, mantap. Nah, itu kan afirmasi tuh. Datangnya dari teman-teman dekat-dekat kita, gitu kan. Kayaknya lu main gitar tadi oke banget deh. Lu begadang sampai jauh-jauh malam hanya untuk mengembangkan skillmu main bass, skillmu main keyboard, ya kan? Lalu waktu lu tampil, perform, baik itu lu main musik, lu khotbah, lalu orang bilang, wih mantap banget ya. Abis perform, turun khotbah, turun main musik, ada orang yang bilang, bro, lu hebat banget ya. Nah, itu afirmasi. Tuhan menguatkan dari teman-teman sekitar, lebih baik lu tekuni aja itu bro. Lu berkhotbah tadi banyak yang diberkati. Lebih baik lu kembangkan dunia musik. Lu hebat lo di situ. Nah, itu dia, itu afirmasi. Yang pada akhirnya meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa, oh ini dia. Ini yang Tuhan kasih, potensi yang Tuhan kasih. Bagi saya itu. Cara-caranya tuh adanya damai sejahtera untuk mengerjakan itu semua, mengerjakan potensi yang kita miliki. Lalu yang kedua adanya afirmasi dan konfirmasi dari orang-orang sekitar kita yang terdekat, yang mengenal kita gitu. Cara-cara kita dalam potensi kita. Iya, tentunya ada damai sejahtera ya. Adanya damai sejahtera pastinya. Kita lanjut. Kalau nggak ada damai sejahtera itu pasti boring. Itu dia, pasti akan ada namanya kelabilan juga di situ. Ini enggak gitu. Oke, kita lanjut di yang pertanyaan terakhir ini, Kak. Ujung dari tujuan kita memaksimalkan potensi dan untuk apa? Ujung dari tujuan kita memaksimalkan potensi kita dan untuk apa? Ini pertanyaan yang terakhir, ujung dari tujuannya kita memaksimalkan potensi dan untuk apa? Kalau mau dibawa ke ranah teologi, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti untuk memuliakan Tuhan. Halo Katarina, Desi, Shalom. Yang pertama itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu pasti ya. Karena potensi itu datangnya dari Tuhan. Pada akhirnya kita harus kembangkan itu. Dan kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu poin pertama. Ya kan? Poin pertama. Yang kedua, bagi saya, pada akhirnya keberadaan kita dengan potensi kita itu untuk
memberkati orang-orang sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan. Lu kalau di dunia pendidikan, ya tentunya guru-guru di sekitarmu plus anak-anak murid yang lu layani itu mereka menikmati kehadiranmu, keberadaanmu dengan potensi yang kamu miliki. Gitu ya. Sebaliknya, kalau lu di situ dan jadi chaos, tahu kan chaos? Lu jadi chaos di situ, keributan di situ. Ya, bagi gua sih lu kalau di satu tempat pekerjaan dan tidak maksimal di situ, sebaliknya jadi chaos. Ya, apa ya? Sebaiknya ya lu tanya Tuhan lagi, Tuhan. Sebenarnya potensi karunia yang Tuhan kasih ini itu memang datangnya dari itu memang buat saya untuk saya kembangkan, atau sebaliknya ada hal lain yang Tuhan mau yang Tuhan mau nyatakan buat saya. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi sepanjang lu hidup, sepanjang kita masih bernapas, tanya terus sama Tuhan. Gali terus potensi apa yang kita miliki. Tanya sama Tuhan, Tuhan inikah yang Tuhan kasih? Kalau ya, ayo Tuhan, teguhkan saya dan mampukan saya untuk kembangkan talenta ini, kembangkan potensi ini yang pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan dan orang-orang di sekitar saya itu mereka diberkati. Sudah? Pada akhirnya yang ketiga, ini tidak ada unsur untuk apa ya? Bukan untuk ekonomis sih, bukan ekonomis atau memperkaya diri, enggak. Maksud saya begini, bahwa pada akhirnya talenta, potensi yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih itu apa ya? Mendatangkan kebaikan juga buat elu, gitu. Ada nilai positifnya, atau dengan kata lain ada hal positif yang apa ya? Feedback. Saya dapat. Ada feedbacknya buat elu, buat gua, gitu kan? Yang tadi saya bilang bahwa pemain bola itu berangkat dari hobi. Dia main bola, dia tendang bola, pada akhirnya itu hobi, yang pada akhirnya hobi dia kembangkan menjadi pemain profesional. Dari situ dia dapat duit. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil. Pemain musik berangkat dari hanya hobi. Ternyata kemampuan saya, kapasitas saya Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan tambahkan skill saya asah dan Tuhan tambah-tambahkan. Pada akhirnya dia jadi pemain profesional di wedding-wedding artis, di wedding-wedding minggu malam minggu. Dia kembangkan terus. Pada akhirnya apa? Ada income buat dia. Hobi yang mendatangkan duit. Ya kan? Jadi maksud saya begini, dengan kata lain bahwa potensi itu pada akhirnya juga mendatangkan kebaikan buat kita. Ada hal positif yang bisa kita petik, kita ambil, yang mendatangkan kebaikan juga buat saya. Situ. Jadi omong kosong lah. Nggak usah lah terlalu rohani lah. Gitu ya. Seseorang dia bisa hebat khotbah, pada akhirnya dia khotbah bagus. Ya kan, dia khotbah bagus, pada akhirnya dia akan banyak orang panggil dia. Tuhan akan promosikan dia ke sana kemari. Pada akhirnya apa? Dia juga dapat uang. Untuk apa? Tuhan pelihara dia di situ. Untuk apa? Untuk menghidupkan istri dan anak-anaknya. Jadi nggak usah rohani-rohani lah. Kita buka-bukaan lah. Gitu ya. Bahwa semakin dia mengasah kemampuannya, talentanya. Gitu kan. Selain untuk kemuliaan Tuhan. Poin pertama tadi, kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang lain diberkati. Yang ketiga, ini buat dia. Bahwa Tuhan memelihara hidupnya dari situ. Dia dapat uang dari situ. Gitu ya. Jadi ini saya belak-belakan aja. Dia hidup dari situ. Itu dia. Nggak usah nggak usah lah. Dia hidup dari situ. Itu dia. Yang pertama, catat. Dia itu kemuliaan buat Tuhan. Dia kembalikan untuk Tuhan. Yang pertama. Tadi kan sudah catat ya. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang lain Yang kedua, orang lain diberkati. Memberkati orang sekitar. Memberkati orang sekitar. Yang ketiga, ya buat dia. Bagi saya seperti itu. Adanya feedback. Adanya feedback.
dia diberkati. Kalau dia sudah berkeluarga, tentunya dari itu ya dia bisa hidup dari situ. Bagi saya seperti itu. Oke Kak, jadi Siap. pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab oleh Kakak Brian, sumber kita. Nah, ingin mengulas sedikit lebih ini lagi dari poin pertama sampai poin ketiga yang ini menjadi kesimpulan bagi kita. Mungkin dari Kakak adakah yang mau ini untuk kesimpulan bagi kita nih di sini Oh, semua? Ya, kesimpulan ya. Kalau saya kesimpulannya sih, kita ini. kalau saya sih kesimpulannya begini, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, itu poin pertama. Sebagai kesimpulan ya, tetap Ya. bangun hubungan dengan Tuhan. Terus yang kedua, temukan potensi dalam dirimu yang Tuhan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah kasih, ayo kembangkan. Itu kembangkan, jangan didiamkan. Kasihan loh. Itu sama seperti lu kuburkan itu potensi. Jangan seperti itu. Jadi harus kembangkan potensi. Sudah berapa itu poin yang ketiga ya? Udah ketiga. Kembangkan potensi itu. Ayo kembangkan. Ya, ayo kembangkan. Ya, tentunya ini pada akhirnya untuk memaksimalkan pribadi kita masing-masing. Saya rasa seperti itu sih. Jangan berhenti untuk belajar. Kembangkan terus. Dalam masa-masa COVID untuk belajar. Siap. Dalam masa-masa COVID-19 ini ya. banyak waktu untuk kita bisa belajar. Di rumah buka YouTube. Ya kan, kembangkan diri. Saya rasa begitu, bro. Potensi dari sosial media kita. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Brian selaku narasumber kita. Nah, kita sudah bro. di penghujung acara kita nih. Nah, sebelum mengakhiri ini semua, kita berdoa dulu ya, Kak. Siap. Bisa Kakak yang pimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk peluang yang indah pada malam hari ini. Kami bisa diskusi bersama, kami bisa saling menguatkan bersama dengan topik memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau materaikan ayat firman Tuhan yang telah hamba-Mu kupas, yang telah hamba-Mu bagikan. Plus di dalamnya telah kami diskusikan bersama, ada 3 poin penting yang telah hamba-Mu bagikan. Tuhan, mari materaikan firman Tuhan, mari mampukan kami juga untuk menghidupi materi ini, firman Tuhan ini, yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah juga Saudara Mikael Manggor, demikian juga dengan Pak Rulan Gerit. Mari Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada, yang menuntun diskusi kami pada malam hari ini. Bahkan seluruh pengurus yang ada, Tuhan Yesus mari memberkati mereka satu persatu dengan kehidupan, pelayanan, dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Shalom. Shalom. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa di hari Rabu berikutnya kita akan mengadakan live IG lagi dengan tema yang beda pastinya dan akan lebih menarik lagi nanti. Oke. Thank you semua. Terima kasih untuk semua. Shalom. Saya sapa dulu ya. Valentin, thank you Valentin. Rifka Geralda, thank you. Ibu Indah Gerit, Desi, Mar Aurora, Pak Bro Rulan, Katarina, halo, sama Wahyuni si Tepu. Dia ini dari STT Sumatera Utara, Medan. Luar biasa orang Medan. Wahyuni si Tepu dari Medan. Kemarin saya pelayanan di Medan, ada dia. Iya. Oke deh. Thank you. Oke Kak. Yo dah. Yo, see you. God bless.